Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini gue akan review sesuai yang gue omongin di video sebelumnya, yaitu gue akan review DX Tokimeki Crisis Gashot lagi yang versi memorial ya. Oke, jadi ini di video kali ini spesial banget ya, karena yang pertama gue ingin ganti perspektif kamera, yaitu perspektif yang dari atas ya. Jadi nggak kayak biasanya dari samping, sekarang ini perspektifnya dari atas ya. Dan yang kedua, gue mereview DX Gashot Tokimeki Crisis yang gue idam-idamin sejak dulu ya. Yang pertama kali gue kenal itu, gue itu pengen yang versi memorial, bukannya versi DX. Dan gue belinya yang sampai kedua kali gue beli yang versi DX. Dan akhirnya kemarin ada yang jual yang versi memorial, loose, tapi soalnya memorial itu kan harus satu set, dan gua dulu sebenarnya pengen beli, tapi itu adanya yang set dan gua butuhnya cuma yang popi doang. Dan berhubung kemarin ada yang jual, gua langsung beli. Ini gua dapat di harga sama ya, yang kayak DX ini harganya 400.000 ya. Cuma di sini stikernya udah yang versi memorial udah ditempelin, bukan yang versi yang anime itu. Jadi ini versi ridernya ya. Oke, ini penampakannya, ini sama kayak Gashot Tokimeki Crisis yang lain, cuma ini yang membedakan, ini ada gambarnya si rider popinya langsung. Ini yang versi baik ya. Ini yang versi baik. Oke. Ini tulisannya Tokimeki Crisis, ini ada logo Commodore X8, sini ada popi yang versi baik ya. Ini matanya biru soalnya ini. Nah, ini matanya biru ya. Terus ini ada tulisan-tulisan, gua nggak tahu ini. Intinya ini gue dapat di harga 400.000 loose ya, nggak ada boxnya. Karena kalau ingin box itu harus beli yang set. Oke, belakangnya kayak gini. Ini ada kodenya. Ini ya kodenya. Gak kelihatan, soalnya warnanya putih ya. Oke, ini ada QR code-nya. Sini ada penyumbatnya. Ini penyumbatnya gue bikin sendiri ya, nggak punyanya si Poppy langsung. Ini ada rambut. Oke, ini langsung aja kita coba. Dan seperti biasa ini nanti yang versi memorialnya gua review sendiri ya, maksudnya sendiri tuh di bagian video yang terakhir. Jadi yang sekarang ini gua review suara henshin-henshinnya dan beberapa suara memorialnya dikit aja. Oke, langsung aja kita berubah. Kita cobain dulu ya suara defaultnya. Oke, kita cobain 1, 2, 3. Oke, masih sama ya. Oke, ini suara kedua. Oke, itu doang ya. Jadi ini ada dua mode ya. Mode yang popis, yang versi baik, dan yang versi jahat. Jadi kalau yang DX itu langsung ya, nggak ada pembedaan. Jadi kalau yang DX itu dipencet langsung udah ganti mode. Tapi kalau ini harus ditahan lama dulu. Jadi ini yang barusan ini yang versi baik. Kalau yang jadi versi jahat itu harus ditekan yang lama. Kita cobain ya, tekan lama. Oke. Jadi kalau udah ada suara kayak gitu, ini udah ganti mode yang jahat. Oke, kita coba lagi. Tuh, udah yang versi jahat ya. Kita cobain suaranya selanjutnya. Itu suaranya si Poppy yang jahat. Oke. Jadi kita berubah dulu jadi Commodore Poppy yang versi baik ya, yang lewat Gamer Driver dulu, baru nanti yang versi jahat. Oke, di video kali ini gua nggak punya Bagel Driver maupun Gamer Driver ya. Jadi ini hack biasa kayak yang gua review Gashot kemarin. Oke, ini yang pertama yang Gamer Driver dulu ya. Jadi yang ditekan itu yang ini. Oke. Gimana jatuh? Oke, ini ada bedanya ya. Ada suara Kamen Rider Poppy. Bisa jadi si Saga gangguin aja. Oke. Terus kita gacan ya. Caranya di tombol sampingnya ini ditekan ya.
Oke, jadi ada suara itu ya, emo no egawa watashi no ya pokoknya gitu. Jadi kita coba nih ditekan. Oke, nggak ada suara apa-apa. Jadi itu tadi ya, engine yang pakai si X8-nya, yang pakai Gamer Driver ya. Sekarang kita coba yang pakai Gamer Driver, cuma dia yang level yang slot yang kanan ya. Jadi ini ditekan. Terus yang tombol yang kiri ditekan lagi. Oke, dia versi Agacha ya. Dan sekarang yang Kimewaza. Jadi ini kalau Kimewaza tekan semua. Ini tekan. Oke, tadi ada suaranya Poppy ya. Oke, kita coba lagi yang versi lain. Oke, jadi tadi sebenarnya gua agak bingung juga ya sama mekanisme Gashat ini yang Kimewaza. Soalnya itu kayak gacha gitu, kayak nggak pasti. Jadi kalau suara yang Yoto sama yang critical finish itu kayak gacha gitu, nggak ada bisa urutannya gitu. Jadi sekarang kita cobain yang dimasukin ke Bago Driver Zue. Ini yang versi baik ya, belum yang versi jahat. Nanti kita cobain juga yang versi jahat ya. Oke, kita masukin yang versi baik ke Bago Driver Zue. Jadi ini tekan, sini tekan. Oke, jadi kayak gitu ya suaranya. Dan di Bago Driver Zue itu finishernya dari Bago Driver Zue-nya sendiri. Jadi yang dari Gashat ini nggak ada. Oke, sekarang kita ganti ke mode yang jahat ya. Oke, kita tekan. Kita masukin. Ini versi Gamer Driver dulu. Oke, suaranya tetap aja. Nah, jadi beda kan suaranya. Ini lampunya jatuh. Jadi yang ini dari yang si Poppy yang hukum si Emu itu ya. Oke, sekarang versi finishernya, versi Kimewaza ya. Kita tekan. Kita tekan ini. Oke, suaranya juga beda. Oke, suara juga beda dan gua nggak tahu ya mekanismenya kayak gimana. Cuma itu tadi gacha. Oke, sekarang kita cobain yang versi level up-nya di Gamer Driver ya. Ini tekan yang ini.
Oke, dia nggak ada suaranya juga. Oke, sekarang kita cobain yang ke Bagel Traverse Way ya. Jadi tekan yang ini. Ini tekan. Kita coba lagi. Oke, saya ingat kalau yang itu kayak yang saya reviewnya yang kayak Pupapi Penalty Taijo itu. Tapi nggak tahu ya kayak gacha juga, gua nggak tahu ini alasannya kenapa. Dan di manualnya juga gua nggak ada, soalnya ini gua beli loose ya tanpa manual jadinya. Oke, sekarang gua tunjukin semua mode suaranya ya di segmen selanjutnya. Kayak kita ganti slide kamera.
Oke, sekian review kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar gua semangat lanjutin bikin konten review DX lagi. Dan di sini gua udah beberapa punya ya koleksi dari Poppy. Yang pertama ini ada Ganba Rising cardnya. Ini perkiraan harganya 50 ribuan ya. Terus yang ini harganya 400.000 seperti yang gua bilang di awal video tadi. Jadi ini gua udah pernah beli Poppy 3 kali ya. Yang pertama itu DX, yang kedua juga DX, tapi yang versi ratio, dan yang ketiga ini versi memorial. Tapi ini versi memorial yang lama. Dan barusan ada kabar juga kalau si Gashad Poppy yang memorial itu yang set sama si Chronicle itu di ratio juga jadi super best. Dan gua nggak tahu ya beli apa enggak, cuma kayaknya gua nggak beli. Soalnya itu bedanya di suaranya tambah kenceng doang. Tapi bagiku kalau ini sudah kenceng ya. Dan ini termasuk juga udah kenceng daripada Memorial Right Watch ya. Kemudian yang ketiga ini gua beli si Gashad ini yang Right Watch ya. Ini gua beli di harga 350 ya. Jadi total ini gua dapat semua koleksi Poppy ini. Ini ada 350, ini ada 400, sini juga 50. Jadi ini total sekitar 800.000 ya gua dapat ini semua demi Poppy doang. Dan gua nggak berencana beli SAF-nya soalnya gua nggak main SAF, dan gua juga takut kalau beli figur yang berartikulasi kayak gitu takutnya patah-patah. Oke, di next review gua akan sebenarnya gua udah nggak ada bahan buat review lagi ya. DX-nya sudah gua review semua. Cuma gua pengen kayak buat rangkuman gitu, dan di next review gua rencananya akan buat rangkuman semua Red Watch yang gua punya ya. Jadi gua revealkan semua Red Watch yang gua punya dan gua cobain semua ke Zico Trevor. Oke, tunggu aja, stay tune aja. See you next time. Bye.